So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that we were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it. And hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. Ketegangan di Timur Tengah kembali menemukan titik panasnya di Selat Hormuz, jalur sempit yang memegang peran vital dalam arus energi dunia. Di tengah eskalasi, Donald Trump melontarkan ajakan kepada negara-negara sekutu untuk ikut mengawal jalur ini demi menjamin stabilitas distribusi minyak. Namun ajakan tersebut tidak sepenuhnya disambut. Jepang misalnya memilih menahan diri dan menolak keterlibatan langsung dengan alasan menjaga netralitas serta menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. I'm demanding that these countries come in and protect their own territory because it is their territory. It's the place from which they get their energy, and they should come and they should help us protect it. You could make the case that maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. Namun di balik pernyataan keras itu, sikap Trump justru kerap berubah-ubah. Di satu sisi ia mendorong pengawalan militer, di sisi lain ia menyatakan keengganan untuk terlibat konflik panjang. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian di pasar global dan seperti biasa, pasar membenci ketidakpastian. Harga minyak pun merangkak naik bukan semata karena ancaman fisik, tetapi karena sinyal politik yang tak pernah benar-benar jelas arahnya. Perang Selat Hormuz sebagai simbol energi global bukan sekedar simbolik. Sekitar 17 hingga 20 juta barel minyak per hari atau hampir sepertiga dari perdagangan minyak dunia via laut melewati jalur ini. Artinya, setiap gangguan sekecil apapun di titik ini akan langsung terasa di denyut ekonomi global. Jika Selat Hormuz terganggu, dampaknya bersifat sistemik. Distribusi energi global tersendat, harga minyak melonjak tajam, inflasi meningkat, dan biaya logistik meroket. Dalam skenario ekstrim penutupan sebagian saja, dunia bisa menghadapi krisis energi yang efek dominonya menjalar ke pangan, industri, hingga stabilitas politik. Bagi Indonesia, dinamika harga minyak global tetap menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Kenaikan harga di pasar internasional berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran energi nasional, sekaligus mendorong penyesuaian di berbagai sektor. Dampaknya bisa terasa pada biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya mempengaruhi ritme aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun, dengan pengelolaan yang terukur dan langkah antisipatif pemerintah, kondisi ini diharapkan tetap dapat dijaga agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara luas. Merespons situasi ini, pemerintah Indonesia atas arahan Presiden mulai menyiapkan langkah mitigasi. Mulai dari penguatan cadangan energi nasional, diversifikasi sumber impor, hingga pengendalian konsumsi energi di dalam negeri. Pemerintah juga mempercepat transisi energi alternatif sebagai bantalan jangka menengah. Salah satu opsi yang mencuat adalah penerapan work from home sebagai strategi efisiensi energi. Pemerintah saat ini masih menyusun aturan teknis secara detail melalui koordinasi lintas kementerian. Wacana yang berkembang penerapan WFH 1 hari dalam seminggu dinilai mampu menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20% dalam periode tersebut, terutama dari sektor transportasi harian. Kebijakan ini direncanakan berlaku bagi ASN serta menjadi imbauan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu
banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan. Bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Di kawasan Asia Tenggara, langkah serupa juga mulai terlihat. Thailand mendorong penerapan kerja fleksibel bagi sebagian sektor untuk mengurangi mobilitas harian. Sementara Filipina mengeluarkan imbauan kepada instansi pemerintah dan swasta untuk mengoptimalkan skema kerja jarak jauh sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa WFH semakin dipandang sebagai langkah cepat dan adaptif dalam respons potensi tekanan energi akibat dinamika global. Dari sisi ekonomi, WFH membawa dampak positif yang tidak bisa diabaikan. Pengurangan biaya operasional kantor, efisiensi transportasi, hingga peningkatan produktivitas di sektor tertentu menjadi keuntungan nyata. Di tengah tekanan global, efisiensi ini bisa menjadi rem darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Selat Hormuz bukan sekedar jalur air. Selat ini menjadi penentu ritme ekonomi dunia. Saat tekanan global meningkat, ketahanan bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling siap. Inilah kontroversi selengkapnya. Riuh Hormuz mengusik dunia. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah ekonom senior Prasasti, Bapak Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada pakar intelijen, Mas Ridwan Habib. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi. Sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, saya ingin putarkan terlebih dahulu pernyataan terakhir dari masing-masing kubu, baik itu dari Amerika Serikat maupun Iran, berikut ini. Day by day, the Iranian regime is being crippled, and their ability to threaten the United States and our allies is being significantly weakened. Their ambitions of building a nuclear weapon have also been crushed to an even greater degree than they were in Operation Midnight Hammer in June 2025. That's why you're beginning to see the regime look for an exit ramp. They recognize they are being crushed, their ability to attack American and ally forces, as well as their ability to defend their own territory is dwindling literally hour by hour. Following President Trump's powerful threat on Saturday evening, it was made clear to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen, but the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان 2 جبهه وجود دارد. Mas Ridwan, kita sudah menyaksikan bahwa Gedung Putih mengklaim, intinya Amerika Serikat, mereka mengklaim sudah menang lah ya dari Iran, bahwa Iran mengharapkan ada negosiasi dengan Amerika Serikat, sementara dari sisi Iran justru mengatakan Amerika Serikat ini seperti dalam tanda kutip ya, berhalusinasi, bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Dari analisa Anda sebetulnya klaim siapa yang bisa kita percaya? Oh, saat ini memang seperti yang disampaikan juru bicara
IRGC tadi ya, Khotamul Anbiya tadi, Letnan Kolonel Ibrahim Zulghafari, memang Iran tampaknya yang mengendalikan negosiasi. Karena Iran sudah mengeluarkan beberapa statement, Zilvia, kalau memang Trump ini mau melakukan semacam withdrawal atau gencatan senjata, Amerika harus membayar semua kerugian yang diakibatkan perang itu, kemudian menarik seluruh pasukan Amerika dari wilayah Teluk, dari negara-negara di Timur Tengah. Kemudian yang ketiga, memastikan tidak akan lagi intervensi terhadap politik dalam negeri Iran. Tiga-tiganya ini hampir mustahil dipenuhi oleh Trump, karena kalau itu dipenuhi oleh Trump, ini sama dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika kalah perang. Jadi tampaknya hari ini stalling time, mengulur waktu, seiring dengan perjalanan dari 7.500 marinir, yang kira-kira sekitar mungkin 10 jam lagi dari kita live ini, akan sampai di sekitar perairan Iran. Dan kemudian juga ada penggerakan dari pasukan lintas udara, Brigade 82 Amerika, yang juga akan melakukan penerjunan dengan sistem langsung ke pulau-pulau sensitif Iran, seperti Pulau Harji. Jadi tampaknya Trump ini ya hanya sekedar mengulur waktu saja, sampai kemudian mereka akan masuk menggunakan ground invasion. Oke, kami juga punya informasinya soal bagaimana Amerika Serikat sudah mengirimkan ribuan pasukannya untuk masuk ke Selat Hormuz dan juga di wilayah Iran. Mas Ridwan, berarti Trump sudah bulat ini memutuskan akan melakukan invasi darat? Tampaknya semua advisernya menyarankan itu, karena satu-satunya cara untuk melakukan penaklukan utuh terhadap Iran ya tinggal ground invasion. Tetapi Iran sendiri kan sudah menyatakan kepada publik ya, melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi, bahwa mereka menunggu itu. Mereka menunggu ground invasion karena Iran sudah mempersiapkannya lama sekali, puluhan tahun. Pasukan infanteri Iran ini sudah berlatih tactical guerrilla selama mungkin belasan tahun dan menunggu momentum ini. Pagi ini kantor resmi berita Iran, IRNA, Iran News Agency, meluncurkan beberapa video yang menunjukkan bagaimana persiapan pasukan darat Iran menyambut pasukan Amerika. Dan tampaknya kalau ini nekat, Trump ini nekat, maka dia akan menghadapi situasi seperti dulu Amerika menginvasi Vietnam, seperti dulu Amerika di Afghanistan, dan seperti dulu Amerika di Irak. Oke, dari analisa Anda, kenapa akhirnya Trump memutuskan untuk melakukan invasi darat? Apakah cara-cara lain sudah tidak mempan lagi atau karena sudah terlanjur makanya harus dituntaskan? Hitungan awal, Zilvia, dengan kemampuan sophisticated dari teknologi militer Amerika, 3 hari selesai mestinya. Karena mereka punya ratusan jet tempur, kemudian serangannya dipandu secara sangat presisi oleh AI, Maven dan Anthropic, yang kemudian koordinatnya sangat presisi. Tetapi ternyata tactical operationnya 98% berhasil, tetapi strategic operationnya tidak berhasil. Ini yang disebut dengan strategic defeat. Secara taktis Amerika ini unggul, karena menghancurkan berbagai macam target militer, tetapi secara strategis sama sekali tidak berdampak. Kenapa? Karena pemerintahannya masih eksis, kemudian masyarakatnya masih mendukung pemerintah, dan militernya masih siap untuk melawan. Sehingga karena strategic defeat tadi akhirnya mau tidak mau ground invasion sebagai last option. Untuk tetap dengan misi awal mengganti rezim? Salah satunya itu, tetapi yang sebenarnya mulai backdown ya Trump ini ya. Dia menyebut juru bicara parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, itu sebagai the next prominent leader. Karena itu katanya perwakilan Iran yang bernegosiasi dengan Amerika ya? Bisa bernegosiasi dengan Amerika. Tetapi kalau kita monitor tweetnya Ghalibaf, ya saya nanti mantau sebelum kita live ini, justru Ghalibaf ini yang paling resisten dengan narasi negosiasi dengan Amerika. Jadi tampaknya Trump lagi-lagi ilusi atau mungkin pembisiknya yang salah. Baik, ada satu lagi yang mungkin ini juga adalah ilusi ketika Trump mengatakan ingin mengelola Selat Hormuz bersama-sama dengan Iran. Coba kita simak dulu pernyataannya berikut ini. That will be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Baik, Pak Peter, kita langsung membahas agak jauh ya soal kemungkinan
Apakah konflik ini, ketegangan di Timur Tengah itu bisa selesai dengan cara berbagi, berkolaborasi antara Amerika Serikat dengan Iran sama-sama mengelola Hormuz, atau itu mustahil? Ini saya bukan ahli intelijen seperti tadi ya, tapi logikanya. Logika pengelolaan ini kan, dengan melihat jalur konflik perdagangan di yang situ. sudah sedemikian panjang, dengan luka yang sudah sedemikian dalam, saya kira nggak mungkin. Ya. Ini adalah sebuah kondisi yang akan mengubah segalanya. Ya. Ini akan mengubah tatanan. Dan itu tentu tidak akan berjalan dengan sangat mudah. Pasti akan membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Dan saya kira tadi dijelaskan, kondisinya sebenarnya dalam kondisi sekarang ini, Iran walaupun secara taktis tadi memang kalah, dan kalau kita lihat dari korban, kita lihat dari kehancuran, jelas Iran yang menderita paling besar sekarang ini dibandingkan dengan Amerika dan Israel. Tetapi kalau kita lihat dalam posisi, yang menang posisi Iran. Itu sangat jelas, kalau seandainya Iran itu sudah kalah telak, nggak mungkin lagi kita bisa melihat si Trump harus mengajak-ngajak orang untuk menyelesaikan Selat Hormuz. Kalau Iran sudah sedemikian kalahnya, yang seperti disampaikan selalu berulang-ulang oleh pihak Trump, oleh Amerika, maka akan sangat mudah mereka itu take over Selat Hormuz. Tapi kenyataannya yang mengendalikan Selat Hormuz itu secara de facto itu tetap Iran. Artinya secara mungkin dampak serangan itu memang lebih besar, kehancuran ada di Iran, tetapi secara posisi tawar Iran saya kira masih menang terhadap Amerika dan Israel. Dan ini artinya ini akan membuat ini menjadi lebih panjang. Akan lebih panjang. Lebih panjang atau tidak nanti saya juga ingin dengar analisa dari Mas Fitra seperti apa. Karena kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang seperti menjadi daya tawar tadi ya, bargaining powernya Iran. Dan juga mungkin negara-negara di Teluk, di kawasan itu juga mungkin harus menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Amerika Serikat untuk sudahlah disudahi saja. Karena ada kepentingan-kepentingan yang terganggu di sekitar Selat Hormuz itu. Dampaknya seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini. Pemirsa, dampak terbatasnya akses kapal-kapal tanker melewati Selat Hormuz sudah sangat terasa di sejumlah negara, terutama bagi mereka yang menggantungkan stok minyak mentah dari negara-negara di kawasan yang melewati Selat Hormuz. Filipina misalnya sebagai negara yang mengandalkan sekitar 90% kebutuhan minyak mereka dari Teluk, Filipina tentu sangat terdampak dengan ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Hingga akhirnya pemerintah Filipina mendeklarasikan darurat energi nasional berlaku di negaranya. Dan ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh Filipina untuk bisa mengatasi atau setidaknya memitigasi dampak yang terjadi akibat penutupan atau terbatasnya jalur di Selat Hormuz itu. Di antaranya mereka melakukan pengaturan jam kerja 4 hari dalam seminggu. Kemudian juga alat elektronik dibatasi, penggunaannya harus dimatikan selama jam istirahat. Bahkan sampai menjaga suhu pendingin ya atau AC, menekan konsumsi bahan bakar pemerintah sampai 1/5 dari normal, dan juga penghentian atau rencana penghentian operasional penerbangan. Mungkin juga pemirsa sudah lihat ada berbagai gambar dan rekaman yang memperlihatkan ada rakyat Filipina yang sudah mulai berjalan ketika pergi ke kantornya. Berikutnya kita juga melihat bahwa darurat energi nasional juga ditetapkan oleh pemerintah Bangladesh sebagai dampak tersendatnya perjalanan bahan bakar yang melalui Selat Hormuz. Mereka menutup semua universitas dan juga memberlakukan libur yang lebih panjang. Jadi Bangladesh menetapkan darurat energi nasional juga, menutup semua universitas dan menerapkan libur yang lebih panjang di Bangladesh. Berikutnya kita lihat bagaimana di Korea Selatan ada pembentukan badan khusus antisipasi krisis yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai dampak dari ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, dan juga di Australia. 225 stasiun pengisian bahan bakar ditutup. Berikutnya di Vietnam ada staf pemerintahan yang bekerja dari rumah. Kemudian mereka juga minta bantuan Jepang dan Korea Selatan
untuk bisa membantu pasokan bahan bakarnya. Kemudian juga mereka membentuk Satgas Keamanan Energi Nasional untuk memangkas penerbangan domestik salah satunya. Di Sri Lanka kita juga bisa melihat terjadi pemangkasan konsumsi energi 25%. Bahkan mereka juga sampai mematikan lampu dan juga listrik dari papan reklame. Tetangga yang lain masih di kawasan ASEAN, misalnya Myanmar juga melakukan pengaturan ganjil genap untuk nomor kendaraan. Di Mesir, terakhir mereka menaikkan harga BBM hingga 30% sebagai dampak ketegangan yang terjadi. Dan Mas Fitra, pertanyaan saya langsung kita sudah melihat ya, kami tampilkan juga grafiknya bagaimana harga minyak mentah, crude oil, kemudian LNG merangkak naik hari ini. Brent itu sampai 105 dolar per barel. Mas Fitra, jadi dengan segala macam dampak yang sudah terjadi di ketegangan Timur Tengah ini, sejauh ini dampak yang sudah terasa di Indonesia dan bagaimana cara kita memitigasinya? Iya, jadi salah satu hal yang tentunya kita pantau adalah harga minyak dunia ya, tadi antara Brent dan juga crude oil. Nah, tentunya kita menyandingkannya dengan data asumsi makro kita di tahun ini, ya APBN kita 78 US dollar per barrel untuk ICP. Tetapi kalau kita lihat dari year to date ya, artinya kita ambil dari Januari sampai bulan akhir Maret, itu masih 68 US dollar per barrel secara rata-rata. Karena kita pernah menyaksikan di awal Januari itu hovering di antara 50-60, sehingga secara average bahkan belum menyentuh 70 US dollar per barrel. Tetapi tentu saja Presiden juga sering menyampaikan kewaspadaan. Makanya dalam beberapa kali pertemuan, entah itu ratas atau rapat kabinet penuh, Presiden selalu menyampaikan bahwa ya kita perlu heads up ya, dan bahkan heads up ini sudah merupakan bagian dari skenario Presiden semenjak tahun lalu ya. Di bulan Februari 2025 Presiden waktu itu mengumpulkan para redaktur media dan bahkan sempat menyampaikan bahwa we are living in a very dangerous period dan kemungkinan besar Amerika Serikat akan menyerang Iran dan itu kejadian sekarang dan itu sudah dipersiapkan semenjak jauh-jauh hari. Sehingga apa yang kita alami sekarang, this is not our first rodeo. Di tahun 2022 sempat ada Rusia dan Ukraina, tahun 2022 di bulan Februari. Dan itu sempat juga harga minyak dunia itu sampai 120 US dollar per barrel. Dan kita mampu bertahan ya secara kondisi fiskal dan secara finansial. Nah, di tahun 2024 juga sempat terjadi Iran versus Israel. Dan pada saat itu kita melakukan evaluasi APBN setiap semester. Semester satunya kita evaluasi akan ada penambahan 80 triliun rupiah pada saat itu. Oke. Dan akhirnya itu tidak terpakai. Kenapa? Karena ada deeskalasi. Nah, ketika kita meng-carry overnya ke sekarang ini, apakah situasi fiskal kita masih sangat memadai? Ya. Sampai titik ini belum ada masalah. Ya, meskipun pemerintah sudah melakukan heads up, beberapa heads up. Salah satunya adalah ada potensi efisiensi, ya apa yang disampaikan Pak Purbaya, ya beberapa kementerian-kementerian juga harus disisir lagi program-program prioritasnya. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang kemudian membuat dari sisi fiskal kita untuk bisa menjaga supaya harga BBM ini itu tidak naik. Ya artinya subsidi dan kompensasi energi bisa saja bertambah, bisa saja ya. Tetapi itu harus melihat dari data beberapa bulan ke depan karena kita melihatnya ICP 70 US dollar per barrel itu average setahun. Nah, ketika dalam misalnya bulan Juli nanti itu konsisten di atas 100 US dollar per barrel, maka akan ada potensi penambahan tersebut. Nah, penambahan itu ada nggak uangnya? Untuk sementara ini dari hasil sisiran fiskal kita sudah punya 60-80 triliun rupiah. Dan untuk kompensasi penambahan ya dari setiap kenaikan 1 US dollar per barrel dari asumsi makro itu sebenarnya sudah cukup selaras. Jadi no worries ya, we are in a good hand. Dan bahkan ya Mbak Sylvia kalau bandingkan dengan negara-negara tadi, meskipun negara-negara itu juga menjadi referensi Presiden untuk melakukan kebijakan-kebijakan di dalam negeri. Tetapi ada satu hal yang menarik ya, di Economist sempat kemudian memetakan ya Indonesia berada di mana sih kalau dalam kondisi situasi sekarang ini, risikonya di mana? Ternyata kita di low exposure, high buffer, strong buffer dibandingkan dengan negara-negara lain. Meskipun kita tidak complacent, kita tidak terlalu gembira dengan situasi sekarang, tetapi setidaknya dalam pandangan eksternal kita masih relatif aman. Jadi risiko tetap ada, tapi dibandingkan dengan negara lain kita termasuk yang risikonya rendah. Tapi Pak Peter, sebetulnya seberapa penting, seberapa signifikan jalur Selat Hormuz ini bagi ketahanan energi dunia ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Sebetulnya
Oke, kita sudah sering mendengar 20% lalu lintas perdagangan energi melewati Selat Hormuz. 1/5 ada di situ. Tapi dampaknya ketika sekarang sistemnya itu buka tutup terbatas, dampaknya kepada ketahanan energi dunia seperti apa, Pak Peter? Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, bagaimana banyak negara sudah melakukan antisipasi yang sedemikian mendasar ya. Kebijakan-kebijakan, saya kira itu kebijakan-kebijakan yang sangat mendasar ya. Itu mencerminkan betapa pentingnya posisi dari Selat Hormuz dan dampak ikutannya. Karena memang tidak bisa kita melihat hanya Selat Hormuznya sendiri. Selat Hormuz harus kita lihat secara ekosistem, ya, secara keseluruhan dampaknya terhadap hal-hal lain. Walaupun kalau kita lihat dari jumlah, dia kan hanya berdampak kepada 20% total supply energi. Tapi yang dilihat adalah rangkaian dampak berikutnya. Inilah yang kemudian menyebabkan berbagai negara itu mengantisipasi secara lebih serius, secara lebih hati-hati. Ya. Ada dua hal yang menjadi titik utama di sini. Yang pertama adalah dampak dari Hormuz itu akan mempengaruhi secara keseluruhan rantai pasok. Ya. Tidak hanya yang 20%, tapi juga yang 80% akan ikut terpengaruh. Yang kedua adalah yang saya kira yang benar-benar menjadi pertimbangan utama mereka melakukan antisipasi yang sedemikian besar, itu dikarenakan mereka memiliki keyakinan bahwasanya kondisi ini tidak akan jangka pendek. Jadi kalau dua hal ini kita gabungkan, maka pertanyaan tadi saya menjawabnya dengan sangat sangat besar. Firm ya? Ya, firm sangat besar. Dan itu sudah terrefleksi bagaimana banyak negara mengantisipasinya dengan sebuah perencanaan, itu perencanaan krisis. Ya. Artinya ini sesuatu yang bisa mengakibatkan krisis. Kalau sesuatu yang bisa mengakibatkan krisis tentunya adalah sesuatu yang sangat besar. Oke. Dan ketika kita mendengar yang terbaru, Mas Ridwan, di mana tadi Israel sudah membunuh ya Komandan Angkatan Laut IRGC, Tang Siri, sudah tewas. Apakah ini kan dia dianggap sebagai tokoh di balik penutupan Selat Hormuz. Apakah ketika komandannya sudah tewas, ini akan lebih memudahkan jalan Amerika dan sekutunya untuk bebas melewati Selat Hormuz? Sama sekali tidak ya, Sylvia. Tentara Zionis Israel ini lupa bahwa kaderisasi dari Iran ini sudah dipersiapkan lama sekali. Bahkan tidak hanya militernya, Sylvia. Anak-anaknya sejak SD, sejak madrasah itu sudah diberikan doktrin bahwa ketika nanti kamu besar, musuh kamu adalah Amerika dan Zionis Israel. Jadi kalau diwafatkan satu, dibunuh satu, itu penggantinya sudah online, sudah inline, sudah antri berbaris untuk menyiapkan itu. Kalau Sylvia cek data statistik, dari 90 juta jiwa masyarakat Iran, itu mayoritas usianya adalah 30 sampai 45. Mayoritas usianya. Jadi generasi X, generasi Z. Dan yang diserang oleh Zionis Israel dan Amerika ini pimpinan-pimpinan yang berusia 60, 70, 80. Jadi Gen Z-nya, kolonel-kolonelnya, letnan kolonelnya seperti Letkol Ibrahim Zegovari itu, milenial ya dia itu ya? adalah Gen Z. Dan dia bayangkan, ini letnan kolonel tiap hari bikin jumpa pers membuli Presiden Trump. Ini presiden Jubir dilawan sama jubir. Letnan kolonel ya, bayangkan. Ini presiden Amerika dilawan oleh letnan kolonel. Ini kan sebuah pesan yang sungguh luar biasa dari Iran bahwa ya level Trump ini ya cuma letkol gitu bagi Iran. Nah ini yang membuktikan bahwa mereka memang sudah siap secara kaderisasi. Kemudian ketika tadi informasi bahwa ada ribuan pasukan marinir ya yang juga dikirimkan oleh Amerika Serikat, itu maksudnya mau apa di Selat Hormuz? Apakah mereka bisa kalau harus head to head antara Angkatan Laut Amerika dengan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz bagaimana? Target mereka 3. Pertama adalah Pulau Harji. Ini memang penyimpanan oil reserve Iran yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Selat Hormuz dengan serangan militer laut. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas-fasilitas nuklir yang belum bisa dihancurkan dengan B-52, pesawat siluman itu. Jadi 3 titik itu yang akan ditarget oleh pasukan khusus Amerika, Delta Force, Brigade 82, Marinir, 3 itu. Tetapi semuanya sudah dideteksi oleh Iran. Letnan Kolonel Ibrahim itu sudah mengatakan bahwa kalau kalian masuk
puluh harji, kalian akan mendapatkan neraka dunia, tanda petik. Jadi semua itu sudah diantisipasi. Dan tampaknya memang Iran sudah sangat siap dengan senjata-senjata rahasia. Termasuk yang kami dengar terbaru, mereka ini punya semacam kapal selam kecil yang kemudian bisa bergerak secara taktis dan lincah untuk melakukan serbuan-serbuan ringan ke pertempuran laut, Mandala Laut. Nah ini yang sama sekali belum dihitung saya kira oleh Amerika dengan kapal induknya yang begitu besar dan manuvernya begitu sulit. Sama sekali belum dihitung, padahal kan intelijen Amerika seharusnya, Pentagon semuanya harusnya punya data yang lengkap soal ini kan Mas. Tapi kenapa mereka tetap ibaratnya kok konyol sekali mau menyerang, masuk ke rumah lawan yang pastinya lawan itu sudah menguasai rumah mereka. Boleh dijawab nanti ya, Mas Firdaus, kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jadi Mas Ridwan, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah kenapa Amerika kok sepertinya dalam tanda kutip konyol sekali ingin langsung masuk ke jantungnya Iran yang sebetulnya pasti mereka sudah lebih menguasai dong. Iran sudah lebih menguasai, tapi kenapa akhirnya itu tetap diambil, langkah itu tetap diambil Amerika? Ya karena secara taktikal tadi, Sylvia, teknologi saja ternyata tidak cukup. Mereka harus masuk, human intelligence-nya harus on the ground. Dan kalau harus on the ground berarti mereka menghadapi juga kemampuan yang mirip dan setara dengan kemampuan CIA. Jangan lupa Kementerian Intelijen Iran atau yang disebut dengan VEFAK. Ini adalah salah satu badan intelijen paling misterius di dunia. Kalau Mossad, kita bisa tahu nih, Mossad ada yang bikin buku, mantan Mossad bikin memoir gitu kan. CIA, mantan CIA bikin YouTube, Sylvia. Tapi kalau VEFAK, kita nggak tahu siapa pimpinannya, kita nggak tahu berapa personelnya, kita nggak tahu apakah dia punya sel-sel tidur di seluruh dunia. Sangat secret, sangat misterius. Doktrin intelijennya benar-benar dipegang kuat. Dan ini yang saya kira membuat Amerika dan Mossad, CIA dan Mossad agak kesulitan. Terutama untuk mendeteksi intensi dan motif. Kalau koordinat itu bisa pakai penyadapan handphone, bisa pakai penyadapan lampu lalu lintas. Tapi untuk mendeteksi intensi, niat, bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu mana kolonel yang mau berkhianat, mana kolonel yang tetap setia? Kan harus interaksi. Kalau tidak ada interaksi, mereka tidak tahu. Jadi Anda menduga intelijen Amerika dan Israel akan sulit ya membaca gerak-gerak intelijen dari Iran? Ya, sampai hari ini tujuan utama mereka untuk mengubah pemerintahan kan gagal. Ya. Awalnya Mossad, intelijen Zionis Israel ini, mereka ingin ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, pemerintahannya berganti oleh kolonel-kolonel yang berbalik arah. Tetapi ternyata kan tidak. Mereka sudah merasa menggalang begitu banyak kolonel untuk berkhianat, uangnya diambil, shekelnya diambil, dolarnya diambil, mereka nggak ngelakuin apapun. Jadi kayak semacam bluffing saja bahwa oke, aku akan bekerja untuk kamu, tapi ternyata begitu Ayatullah wafat, mereka malah loyal kepada Mujtaba Khomeini. Nah itu tadi, Sylvia. Jadi intensinya tidak bisa diduga. Kalau cuma teknologinya dia pergi kemana bisa dideteksi oleh alat-alat canggihnya. Tapi intensinya nggak bisa. Jadi semakin misterius semakin mengerikan ya Mas. Betul. Oke, yang perlu kita antisipasi juga Mas Fitra adalah dampak. Kalau tadi negara-negara lain sudah mulai merencanakan, sudah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi ya ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Bagaimana dengan Indonesia? Yang terakhir kita dengar adalah wacana untuk memberlakukan work from home sehari dalam sepekan. Bagaimana? Apakah itu jadi dilaksanakan atau tidak, Mas Fitra? Ya, jadi amanah dari Presiden adalah untuk mempelajari ya karakter negara-negara yang tadi disebutkan oleh Metro TV ya sebagai bagian dari pembelajaran. Karena ini bagian dari persiapan dalam segala worst case scenario. Semuanya dalam scenario yang tentunya dalam kalkulasi. Nah, sementara ini kementerian-kementerian sudah diminta ya ditugaskan untuk kemudian membuat perhitungan-perhitungan tersebut. Tetapi keputusan final masih ada di Presiden. Nanti Presiden akan menyampaikan langsung apakah ini akan dilakukan atau tidak. Tentunya dengan semua skenario yang sudah dijelaskan kepada Pak Presiden. Sehingga nanti opsi-opsinya yang kita akan lihat. Karena memang dalam hal ini ya masih ada ya beberapa aspirasi juga dari dunia usaha ya. Karena tidak semuanya sesuai dengan karakter UEFA.
ya itu yang nanti juga akan dihitung. Tentunya ini akan insya Allah akan menguntungkan semua pihak ya. Dan dalam hal ini WFH bukan adalah satu-satunya measures atau opsi yang akan diambil, tetapi yang juga sedang dilakukan secara simultan, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sekarang, sudah meminta kementerian-kementerian untuk mengurangi anggaran-anggaran yang tidak prioritas. Ya kalau bisa 10%-nya sudah dipotong ya. Pak Purbaya beberapa waktu yang lalu bahkan sudah menyampaikan, bahkan dari BGN sudah memvolunteer untuk kemudian mengurangi ya sebagian dari anggarannya untuk kemudian menyumbang pada konsep efisiensi ini. Kenapa ini menjadi penting dan ini juga mungkin Mas Ridwan juga bisa mengkonfirmasi ini dalam konteks ketegangan geopolitik seperti ini yang ingin dijaga pemerintah adalah daya beli masyarakat supaya bagaimana masyarakat ini tidak tergerus ekonominya, maka subsidi dan kompensasi energi itu menjadi opsi yang prioritas, gitu kan. Dan dalam konteks untuk mendatangkan opsi yang prioritas ini kan kita butuh uang. Uang itu dapatnya dari mana? Dari efisiensi. Nah itu adalah hal untuk pertama menjaga supaya harga-harga tidak naik di lapangan. Yang kedua, supaya menjaga supaya defisit fiskal kita tidak melebihi 3% dan itu masih dalam rentang yang wajar. Meskipun ya dalam beberapa perhitungan nanti Pak Peter juga bisa menyampaikan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai fiscal deficit 3%, itu yang paling disiplin Indonesia. Eropa sudah tidak disiplin lagi. Bahkan Vietnam itu sudah 45% defisitnya. Mereka bisa tumbuh 8%. Nah, mungkin ke depannya itu juga merupakan bagian dari opsi. Meskipun sampai saat ini ya pemerintah masih sangat memegang patron disiplin fiskal Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003. Sampai saat ini kita masih menjaga supaya itu di bawah 3%. Gitu. Oke, dan kita sebetulnya sangat disiplin ya dalam menjaga hal itu ya. Baik pemirsa, kami masih akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Meskipun kita tidak bisa mengira-ngira ya kapan agresi Amerika, Israel dengan Iran ini akan berakhir, tapi setidaknya ada tanda-tanda yang bisa kita baca dan itulah yang harus kita lakukan untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir, tetaplah di Kontroversi. Baik, Pak Peter, dengan berbagai wacana yang dipersiapkan oleh berbagai negara ya untuk mengantisipasi bahwa perang ini akan berlangsung dengan panjang, apa sebetulnya opsi-opsi yang dimiliki oleh negara-negara yang selama ini menggantungkan energi mereka, pasokan minyak mentah mereka, LNG mereka dari negara-negara yang melewati Selat Hormuz? Adakah opsi atau alternatif lain, Pak Peter? Kalau kita lihat dari semua kebijakan yang diambil tadi, nggak ada opsi. Opsinya kan adalah keterbatasan supply. Bahkan mungkin supply-nya benar-benar akan kering nantinya. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil adalah melakukan pembatasan konsumsi. Agar supaya ketersediaan cadangan mereka yang sangat tipis, ya ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Fitra kan. Kalau kita itu kan eksposurnya kecil, cadangan kita gede. Ya. Nah ini kalau yang dilihat tadi misalnya dari Filipina. Filipina itu 90% mereka bergantung kepada Selat Hormuz. Berarti eksposur mereka kan besar. Cadangan mereka sedikit. Oleh karena itu kalau mereka tidak buru-buru mengantisipasi dengan mengambil kebijakan yang ekstrim, membatasi secara ekstrim, maka mereka akan sangat sulit untuk. Karena mereka balik lagi, mereka tidak punya opsi. Ketika dengan asumsi ya kita memperkirakan ini akan panjang ya, bahwasanya supply benar-benar akan terganggu karena ini tidak hanya Selat Hormuz yang kontribusinya hanya 20%, tapi juga akan mempengaruhi semua jalur supply yang lain, maka kita tidak punya opsi. Ya, opsi yang kita miliki adalah satu-satunya adalah dengan membatasi konsumsi kita, mengurangi ketergantungan kita. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Akses yang dimiliki oleh kita selama ini bagaimana, Mas Fitra, semenjak ketegangan terjadi di selat yang merembet ke Selat Hormuz ya? Bagaimana sebetulnya akses? Kan kalau Iran sudah mengatakan sebetulnya kapal-kapal non-musuh itu boleh bebas untuk melewati Selat Hormuz, tentunya dengan sejumlah syarat, misalnya meminta izin pada otoritas Iran dan sebagainya. Kalau selama ini akses kita bagaimana? Akses kita masih lancar, meskipun di situ tentunya ada pembatasan-pembatasan ya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks itu, kita diuntungkan dengan netralitas kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Mbak Sylvia sempat menyinggung mengenai ini mau ditutup berapa lama sih?
ya perangnya itu berapa lama. Berarti kan Hormuz itu adalah fungsi dari perangnya berapa lama. Nah, meskipun kita tidak bisa, ada yang bisa memprediksi berapa lama perangnya, tetapi setidaknya kalau dalam konteks Trump, Presiden Trump, itu ada dua variabel sensitif yang bisa kemudian membuat Trump menjadi lebih moderat. Yang pertama adalah keberadaan dari obligasi pemerintah US yang bertenor 10 tahun. Nah, itu tidak cuma saya yang kemudian melakukan testing itu, sudah banyak ekonom juga yang menunjukkan bahwa kalau misalnya yield rate-nya itu sudah memuncak menjadi 4,3 atau 4,4, itu akan menghadirkan tekanan fiskal yang berlebihan di pemerintah Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya kalau kita lihat sepanjang beberapa pekan terakhir, Trump sudah mulai mengatakan bahwa kita akan melakukan negosiasi. Meskipun tadi Pak Ridwan juga menyampaikan ini buying time juga, tetapi dalam konteks Trumpnya, dia sudah mulai blink first ya dalam konteks game teori. Ini kan chicken game. Siapa yang blink first? Yang blink first ternyata Trump. Pertama dengan konteks variabel USD 10-year yield tadi. Yang kedua adalah konstituen Trump, kebanyakan yang di daerah Industrial Belt dan juga Bible Belt yang di daerah selatan, itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga petrol. Dan harga petrol ini sudah memuncak di Amerika Serikat. Sehingga itu akan mempengaruhi emosi dari konstituensi Trump. Dan makanya beberapa waktu yang lalu juga Senator Graham dari South Carolina juga menyampaikan concernnya ketika Israel menyerang kilang minyak di Iran. Meskipun si South Carolina Senator ini Graham tadi itu sebenarnya warmongering, suka perang dan memang suka Presiden Trump menyerang Iran, tetapi ketika sudah masuk ke ongkos energi itu mempengaruhi wilayah konstituensinya. Sehingga setidaknya kalau kita melihat dalam konteks intensi atau revealed preference dari Trump, dia akan lebih mengurangi ya serangannya ke Iran, meskipun ya Iran sama Israel ini belum ada yang bisa mengontrol, wild card-nya di situ. Tetapi setidaknya dari faktor Amerika Serikat itu kita sudah mulai melihat ada konteks retreating, dan harga Brent juga sudah mulai lebih terstabilisasi dengan konteks Trump yang jauh lebih moderat terhadap Iran. Moderat itu maksudnya sudah mulai melunak begitu ya? Betul. Dengan dua variabel tadi, Anda melihat itu ada indikasi bahwa ini sepertinya setidaknya dari pihak Amerika, dari pihak Trump yang akan perlahan mundur teratur, tapi tinggal dicari exit strateginya yang main cantiknya itu bagaimana supaya nggak malu-malu amat ya. Mas Ridwan, kalau sekarang dari Iran juga mengancam bukan hanya menutup Selat Hormuz bagi negara-negara musuh ya, tapi juga sampai menutup Laut Merah, itu dampaknya akan seperti apa dan apakah itu benar juga akan dilakukan oleh Iran? Tampaknya enggak ya, sudah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran bahwa mereka tidak memusuhi negara-negara Teluk. Kenapa mereka menyerang Bahrain? Kenapa mereka menyerang Oman? Uni Emirat Arab, karena di situ ada pangkalan-pangkalan Amerika di sana. Jadi ketika Amerika sudah withdrawal pasukannya dari pangkalan-pangkalan itu, maka sudah tidak ada lagi legitimasi untuk diserang. Jadi saya kira tadi Zilvia, penjelasan dari Mas Fitra tentang kesiapan Indonesia secara ekonomi, itu menurut kami harus juga ditambah dengan kesiapan Indonesia menghadapi potensi polikrisis geopolitik. Polikrisis ini nggak hanya ekonomi, ada krisis sosial, krisis teknologi, dan juga krisis politik. Kita mengkhawatirkan negara-negara yang dianggap dalam tanda petik tidak mendukung invasi atau agresi Zionis Israel dan Amerika ini dianggap sebagai musuh oleh Israel dan Amerika. Dan kalau dianggap sebagai musuh, maka dia menjadi target. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, tentu saja Presiden Prabowo jelas dalam beberapa wawancara, termasuk yang terakhir dengan media, mengatakan bahwa Indonesia tetap menjaga perdamaian dunia. Artinya tentu saja Indonesia tidak setuju dengan serangan Zionis Israel itu. Baik, tapi kalau kita berbicara soal perkiraan ya, Mas Ridwan, masing-masing intelijen kan seharusnya punya perkiraan sebetulnya kalau mengambil strategi ini outputnya apa. Apakah sudah bisa diprediksi kira-kira sebetulnya hasil dari perang ini seperti apa, siapa sebetulnya pihak yang paling merugi kalau perang ini terus berlanjut? Hari ini zero sum game buat dua-duanya. Karena bagi Amerika dalam doktrin Clausewitz, tiga-tiganya dia gagal. Tidak berhasil menguasai pemerintahan, tidak berhasil menguasai militer, mengubah militer untuk membelot, tidak berhasil menguasai willingness dari people. Rakyatnya tetap mendukung rezim Iran. Jadi Amerika zero sum game, dia withdrawal, dia akan malu di dunia internasional. Trump mengatakan perangnya berakhir, dia kemungkinan akan didorong untuk di-impeach oleh lower Kongres Demokrat. Kalau kemudian Trump memaksakan ground invasion, maka ini akan menjadi bloody battle dan bisa berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Dan tentu saja semua tidak ingin itu. Negara-negara Timur Tengah, menurut laporan terakhir Forbes,
para investor-investor Timur Tengah yang sebelumnya menanamkan saham investasi di Amerika mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menanamkan sahamnya di Amerika. Dan ini bukan investor kelas teri, ini billion dollar. Dan itu akan sangat berdampak pada perekonomian Amerika. Jadi tadi pertanyaan Zilvia, kira-kira ujungnya apa? Zero sum game. Bagi Iran, ini yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami, Iran, bisa mengalahkan hegemon, superpower Amerika. Tapi bagi Amerika, karena dia mendukung Zionis Israel, ini menjadi blunder terbesar menurut kita. Oke, dan kita masih menantikan ya babak selanjutnya ketika nanti invasi darat, kalau jadi, sampai jadi ini dilakukan, harus punya endurance yang panjang termasuk dari negara-negara yang tidak terlibat perang dalam perang tersebut, tapi kita juga pasti akan kena dampaknya, harus bersiap-siap. Terima kasih Mas Ridwan, kemudian Mas Fitra dan juga Pak Peter, terima kasih atas analisanya di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.